Selanjutnya nomor 71. Kita baca dulu soalnya. Segitiga ADC sama kaki ya, yang sama yaitu AC sama dengan DC. Berarti AC bagian ini ya, bagian kaki sebelah sini, dan DC ya, DC-nya bagian sebelah sini. Oke. Itu sama kaki katanya. Ini bagian ini sama. Terus titik 8. Oh, ini mungkin bukan titik 8 ya. Ini adalah titik B ya. Itu bagian ini karena di sini tidak ada titik 8 ya. Titik B terletak pada AC ya. Oke, betul, titik B terletak pada AC. Jika P sama dengan 65 dan Q sama dengan 20, maka nilai X ya. Oke, berarti di sini kita identifikasi nilai P-nya sudah ada 65, lalu nilai Q-nya sudah ada 20, dan nilai X-nya ditanyakan ya gitu. Kita coba konstruksi ulang ya, ini dimirip-miripin saja. Nah, kurang lebih begini bentuknya. Ini adalah D, C, dan ini adalah A ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada, oh ya, ini sama kaki ya, bagian AC dan DC. Ini udah ada 65, perhatikan ya, sifat-sifat segitiga sama kaki. Kalau kaki-kakinya bagian sini, maka sudut-sudut yang berada di kakinya juga akan sama. Berarti ini 65 juga ya. Nah, otomatis ya, kita ingat sudut di dalam segitiga itu jumlahnya harus 180. 65 ditambah 65 ini sudah 130 ya. Berarti bagian C-nya ini adalah 50 ya gitu. Karena jumlah totalnya harus 180 derajat. Nah, kalau bagian C sudah kita ketahui, maka untuk mencari X kita akan berfokus ke segitiga DBC ya. Kita akan konstruksi lagi untuk DBC ya, kurang lebih seperti ini. Ini bagian X-nya ya, ini bagian B. Lalu ini C dan ini adalah D. Nah, untuk C-nya tadi sudah kita cari yaitu 50 derajat. Nah, bagian D-nya ini bukan bagian D yang tadi ya. Kalau tadi 65 karena tadi itu D-nya total sampai bawah. Kalau ini bagian sudut D itu adalah bagian yang Q yaitu 20 derajat. Jadi kita tulis ini 20 derajat. Nah, karena D dan C-nya sudah ada, ya, untuk mencari X, ya gampang saja ya. X sama dengan 180, ini jumlah total segitiga, dikurangi sudut-sudut yang sudah ada, ya, yaitu 50 dan 20. Ya, berarti total hasil akhirnya adalah 110 derajat. Ya. Itu untuk nilai X. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya nomor 72. Pertanyaannya adalah manakah bilangan yang lebih kecil ya dari 3 per 21 dikali 54%. Berarti ini kita harus coba sederhanakan dulu ya. 3 dibagi 21 dikali 54%. Ini kita bisa bagi 3, hasilnya 1, ini juga bagi 3, hasilnya 7. Jadi totalnya, atau kalau dikalikan, ini hasilnya adalah 54 per 7%. Ya, gitu. Nah, tinggal kita bandingkan pilihan-pilihannya. Oh, ini pilihannya semuanya A ya. Oke, ini kita ganti saja. Ini adalah pilihan B. Ini harusnya pilihan C. Yang ini harusnya pilihan D. Dan ini harusnya pilihan E. Ya, berurutan. Nah, kita coba yang A. Ya, pilihan yang A dia menuliskan 18% dikali 3 per 7 ya. Jadi kalau kita kalikan 18 kali 3 ini hasilnya 54 ya per 7 ya gitu. Nah, 18 kali 3 54 per 7%. Jadi ini sama ya. Oke. Kita lihat yang B. Yang B itu adalah 27% dikali 2 per 7 dan ternyata ini kalau dikalikan juga 54 per 7 ya. Itu berarti ini juga kasusnya sama. Ya, kita lihat yang C. Yang C 5, oh ini juga sama kayaknya 54% ya dikali 1 per 7. Ya, ini juga jadinya 54 per 7%. Jadi ini kondisinya juga sama ya. Nah, selanjutnya kita coba pilihan yang D. Yang D itu adalah 18 ya persen dikali 5 per 21. Wah, ini kita coba sederhanakan. 18 dibagi 3 hasilnya 6. 21 bagi 3 hasilnya adalah 7. Jadi kalau kita kalikan, ini hasilnya adalah 30 per 7%. Nah, ini berbeda ya.
berbeda, dan ternyata kalau kita bandingkan dengan yang tadi, ya, ini 54/7, di sini 30/7, ya berarti ini lebih kecil ya, sesuai dengan pertanyaan. Jadi jawabannya adalah 18% dikali 5/21, ya ini lebih kecil ya. Gitu. Tapi kita ceklah satu lagi ya. Satu lagi adalah opsi yang E, 27% dikali 6/14 ya. Kita cek di sini 6/14 kita sederhanakan, dibagi 2 saja, ini jadi 3, ini jadi 7 ya. Berarti tinggal kita kalikan 27 kali 3 hasilnya 81/7%. Nah, ini juga berbeda tapi ini lebih besar ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 73 ya. Pertanyaannya adalah pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaian adalah titik-titik. Oke, yang ditanyakan adalah pertidaksamaannya yang mana ya? Yang hasil atau daerahnya yang diarsir seperti pada gambar. Nah, untuk soal seperti ini, pertama kita lihat di sini bagian daerahnya ada pembatas ya. Jadi pembatasnya adalah garis putus-putus yang ini ya. Nah, si garis putus-putus ini menyentuh angka 5 di bagian atau di titik potong sumbu X, karena ini sumbu Y. Nah, dan di bagian Y-nya adalah memotong minus 2 ya. Jadi langkah pertama kita cari dulu garis pembatas ya. Cari garis batas. Nah, bagaimana cara mencari garis batas? Seperti biasa kita kalikan silang. Yang berpotongan dengan Y atau sumbu Y kita kalikan dengan X, dan yang berpotongan di X kita kalikan Y. Berarti ini hasilnya adalah min 2X ditambah 5Y sama dengan, nah ini kita kalikan, min 2 dikali 5, hasilnya adalah min 10. Nah, setelah begini, ini baru garis ya. Kita coba jabarkan ya, karena di sini bagian ujungnya 0 ya, gitu. Bagian sebelah kanannya 0. Berarti ini kita coba jadikan 2X plus 5Y plus 10 ya, sama dengan 0 ya. Jadi minus 10 ini kita pindahkan. Oke, ini berupa garis ya. Berupa garis berarti bagian ini. Dan di sini sebenarnya si pembatas ini bentuknya putus-putus ya, karena putus-putus ya. Karena putus-putus, maka pilihannya adalah bisa kurang dari, bisa lebih dari ya, tanpa tanda sama dengan ya. Ingat ya, kalau putus-putus berarti tanpa ya, tanda ya, sama dengan ya, gitu. Nah, jadi pilihannya kurang dari saja atau lebih dari saja. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mendapat garis batas, lalu seperti apakan ya? Maka ini kita coba dengan titik uji ya, gitu. Nah, titik ujinya bisa mana saja, bebas sebetulnya ya. Tapi di sini kita akan ambil satu titik uji yang paling umum digunakan, yaitu 0,0 ya, gitu. Berarti titik ujinya kita masukkan 0,0. Ini juga disebut titik pangkal. Nah, ketika diuji dengan 0,0 berarti kita substitusikan X-nya 0, Y-nya juga 0 ya. Jadi kita masukin sini min 2 kali ya, min 2 dikali 0 ditambah 5 kali 0 ya, ditambah 10. Ini harus apa tandanya ya, dengan 0. Jadi kalau tadi sama dengan, karena kita butuh tanda lebih dari atau kurang dari, kita lihat di sini gunakan titik-titik terlebih dahulu ya. Jadi ini hasilnya adalah 0 ya, ini hasilnya 0, juga hasilnya 0, ini juga ini hasilnya 10 ya. Nah, berarti 10 titik-titik 0. Tanda yang seharusnya adalah tanda lebih dari ya, karena 10 memang lebih dari 0. Yang perlu diperhatikan adalah titik uji ini di mana ya, gitu. Titik uji tadi posisinya ada di sebelah sini, dan ini bukan daerah yang diarsir. Nah, karena bukan daerah hasil penyelesaian, maka sebetulnya tanda yang akan kita gunakan adalah lawannya. Nah, kenapa lawannya? Karena yang kita gunakan titik ujinya bukan daerah penyelesaian. Nah, kalau misalnya nanti kalian menggunakan daerah penyelesaian, maka tandanya harus sesuai. Jika di sini lebih dari, maka ke sini juga lebih dari. Tapi kalau dengan titik uji yang bukan penyelesaian, maka kita gunakan lawannya ya. Oke, sampai sini kita sudah mendapatkan sebetulnya jawaban, tapi apakah ini ada di pilihan atau tidak ya? Kita lihat di sini, tidak ada di pilihan ya.
Nah, kenapa? Karena di sini ternyata koefisien X di pilihan ini semuanya positif. Sementara kita punya koefisien X yang negatif. Berarti ini kita coba harus ubah ya. Bagaimana cara mengubahnya? Kita kalikan dengan negatif 1 ya, supaya bagian X ini menjadi positif. Nah, sehingga jadi apa? Sehingga jadi 2X min 5Y ya, min 10 ya, ini kan kalikan ya, min 2 dikalikan min 1 jadi plus 5 dikalikan min jadi min 5, plus 10 dikalikan min jadi min 10. Dan otomatis karena dikalikan negatif, tandanya akan berbalik, jadi lebih dari 0 ya. Seperti itu cara mengerjakannya. Dan sekarang kita dapat jawaban, yaitu B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 74. Terdapat 100 buah lampu dengan penggunaan 15 kWh selama X jam. Jika jumlah lampu dikurangi 20 buah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan 15 kWh? Oke, kita identifikasi. Berarti ada lampu, ya. Lalu ada kuota kWh-nya, ya. Kuotanya, dan ada waktunya, ya. Dihabiskan berapa lama, ya. Nah, kita lihat lampunya 100, ya, ada 100 buah, lalu kWh-nya 15 kWh, ya, kuotanya, dan dihabiskan selama X jam, ya. Lalu kondisi berikutnya adalah jumlah lampunya dikurangi 20, berarti sekarang jumlah lampunya jadi 80, ya. kWh-nya atau kuotanya sama, 15 kWh, dan waktunya ditanyakan, ya, begitu. Nah, berarti di sini kondisinya ada 3 item atau 3 bagian yang harus kita bandingkan, tapi bagian kuota ini sebetulnya sama, berarti ini kita abaikan. Lalu kita akan berfokus pada jumlah lampu dengan banyaknya waktu, ya, atau waktu yang dihabiskan. Nah, kita lihat itu logikanya, kalau lampunya sedikit berarti kuota 15 kWh ini akan lebih awet. Kalau lebih awet berarti ini lebih lama, ya, gitu. Jadi lampunya berkurang tapi waktu menghabiskannya lebih lama atau lebih banyak, sehingga ini kondisinya perbandingan terbalik. Nah, karena perbandingan terbalik berarti kita bisa tuliskan 100/80, ya, ini posisinya langsung kita buat per aja. 100/80 ini sama dengan tanda tanya dibagi X, ya, gitu. Jadi bagian ini kita balik, ya, gitu. Jadi bagian ini kita balik. Posisinya tanda tanya di atas, X-nya di bawah, ya, karena perbandingan terbalik tadi, ya. Nah, lalu yang ditanyakan adalah yang si tanda tanya ini. Nah, kalau yang tanda tanya ini ditanyakan berarti yang dipindahkan adalah si X-nya, ya. Ini kita coba sederhanakan dulu, nolnya kita coret. 10 dan 8 disederhanakan jadi 5/4. Lalu X-nya dipindahkan, asalnya per atau bagi, pindah jadi kali, ya, gitu. Maka si tanda tanya ini sudah kita jawab. Jawabannya adalah 5/4X, ya. Nah, ini dia jawabannya, ya. Jawabannya adalah C, 5/4X jam. Selanjutnya kita akan bahas nomor 75. Nah, titik A sama dengan 1,1 terletak di dalam atau disebutnya interior, ya, daerah lingkaran ini, ya. X min 1 kuadrat ditambah Y min A kuadrat sama dengan 4. Nah, nilai A yang mungkin. Oke, kita harus mengerti dulu istilah di dalam itu akan mempengaruhi ke tanda di sini. Ya, kalau persamaannya dalam bentuk sama dengan, berarti kalau posisi titiknya ada di dalam, ketika titik ini disubstitusi ke persamaan lingkaran, maka tanda sama dengannya akan berubah jadi kurang dari, karena posisinya ada di dalam, ya. Berarti kita harus mencari yang kalau disubstitusikan begini, ya. X min 1 kuadrat ditambah Y min A kuadrat ini harus kurang dari 4. Kita coba A-nya minus 2 sesuai di pilihan. Kita masukkan berarti, oh ya, titiknya kita masukkan juga, ya. Titik ini berarti sebagai X dan sebagai Y. Nah, berarti di sini kita masukkan 1 min 1 kuadrat ditambah Y-nya 1 min A-nya yang kita pilih adalah minus 2. Oke, dikurangi minus artinya tambah, ya. Kuadrat. Kita lihat, ya. Kurang dari 4. Ini hasilnya adalah 0. 0 dikuadratkan 0 ditambah 1 tambah 2 sama dengan 3 dikuadratkan hasilnya 9.
Nah, 9 kurang dari 4 ini adalah salah ya. Yang kedua, kita masukkan ya. Pilihan A-nya adalah minus 1 ya. Kita masukkan 1 min 1 kuadrat ditambah 1 ya, dikurangi A ya. A-nya minus 1 berarti ditambah. Tambah 1 kuadrat kurang dari 4. Ini hasilnya 0 ya. Dan ini kita tambahkan 2 dikuadratkan 4. Jadi 4 kurang dari 4 ya. Salah juga ya, karena 4 itu adalah sama dengan 4, bukan kurang dari. Yang ketiga ya, kita ambil A-nya adalah 0. Berarti kita masukkan ke sini 1 min 1 kuadrat ditambah 1 min 0 kuadrat ya, kurang dari 4. Ini hasilnya 0 tadi ya. 1 dikurangi 0, 1 dikuadratkan hasilnya 1. 1 kurang dari 4, benar salah? Ini benar ya. Oke, berikutnya adalah keempat, A-nya sama dengan 1 ya. A-nya sama dengan 1, berarti kita masukkan 1 min 1, ini hasilnya 0 tambah 1 min 1 ya. Di sini 1 min 1 kuadrat juga karena A-nya 1, kurang dari 4. Benar atau tidak ya? Ini hasilnya 0, ini juga hasilnya 0. Berarti 0 kurang dari 4. Ini juga benar ya, memenuhi ya. Berarti yang benar itu adalah pernyataan 3 dan 4. Tapi di sini memang pilihannya tidak ada ya. Ada juga 2 dan 4 atau 1 dan 3 ya gitu. Jadi di bagian pilihannya memang tidak ada ya. Tapi cara memprosesnya seperti ini ya. Kita tinggal mensubstitusi saja nilai A yang mungkin ya. Oke, selanjutnya nomor 76 ya. P dan Q adalah bilangan prima 40 sampai dengan 50. Ya, jika P tidak sama dengan Q, maka jumlah P dan Q yang mungkin adalah titik-titik. Oke, berarti kita harus mengidentifikasi bilangan-bilangan antara 40 sampai dengan 50 ya. Termasuk nanti kita ambil yang prima ya. Kita lihat di sini 40, 41, 42, 43, ya, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ya. Ini asumsinya kita tidak tahu bilangan prima di antara 40 sampai 50 itu berapa ya. Jadi kita daftarkan dulu semua angkanya. Ya, dan kita akan eliminasi mana saja yang bisa dibagi bilangan lain, karena bilangan prima itu bilangan yang tidak bisa dibagi bilangan lain, atau dia hanya memiliki faktor bilangan itu sendiri dan 1 ya gitu. Jadi hanya 2 faktor. Nah, otomatis ini 40 dan 50 nggak bisa ya, nggak masuk karena jadi ini bisa dibagi 10. Jadi 40 dan 50 kita coret. Oke, 41. Oke, kita tidak tahu ya 41 bisa dibagi berapa, tapi kalau 42 ini pasti bisa dibagi. Ya, salah satunya bisa dibagi 2 atau bisa dibagi 6 ya. Ini yang genap-genap kita coret ya, karena bisa dibagi 2. 46, 48 ini kita coret. Oke, yang lainnya 49. 49 ini bisa dibagi 7. Lalu 45 juga ini bisa dibagi 5 ya. 5. Jadi ada 3 bilangan prima ya antara 40 sampai dengan 50 ya. Nah, di sini P tidak sama dengan Q katanya. P tidak sama dengan Q, maka jumlah yang mungkin berarti kita ambil misalnya ya dua bilangan yang berbeda saja. 41 ditambah 43 ya, berarti ini hasilnya adalah 84. Lalu 41 kita tambahkan dengan 47, ini hasilnya adalah 88. Lalu kita coba 43 dengan 47 ya, 43 dengan 47 hasilnya adalah 90 ya. Jadi yang benar adalah 84 ada, 88 juga ada, dan 90 juga ada. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. 1, 2, 3 saja yang benar ya. Walaupun di sini angka 3 juga ya. Ini typo, harusnya ini 4. Ya gitu. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3 saja benar ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 77. Rata-rata 3 bilangan asli adalah 7. Jika bilangan asli X ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Manakah hubungan yang benar antara kuantitatif P dan Q ya? Berdasarkan informasi berikut di sini ya, P itu adalah nilai X yang terkecil yang mungkin ya gitu, dan Q-nya adalah 3. Kita lihat di sini ya.
Berarti di sini ada rata-rata 3 bilangan asli adalah 7. Misalnya A, B, C. Ini rata-ratanya 7. Berarti A tambah B tambah C ini adalah 21 ya. Kenapa 21? Karena 3 kali 7. Ini yang pertama kita ketahui. Lalu jika bilangan X ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut adalah bilangan asli. Berarti, nah kalau misalnya kondisinya A tambah B tambah C, lalu ditambahkan lagi X, ini sama aja dengan 21 ditambah X, ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dirata-ratakan, si 4 bilangan ini berarti kan, ini kalau dirata-ratakan kita bagi 4, ya ini harus dibagi 4, ya ketika berbicara rata-rata. Ya, gitu. Itu. Nah, ternyata rata-rata si 4 bilangannya juga bilangan asli. Ya, itu berarti kita harus mencari 21 ditambah X lalu dibagi 4 ini adalah bilangan asli. Berarti ini ya 21 ditambah X-nya harus kelipatan 4. Nah, kenapa kelipatan 4? Karena dibagi 4 tetap bilangan asli. Berarti habis dibagi 4. Ya, artinya kita harus nyari kelipatan 4. Nah, kelipatan 4 yang paling dekat ke 21 adalah ya, kelipatan 4 yang dekat ke 21 adalah 24. Ya, gitu. Jadi 21 ditambah X ya, karena ini yang terkecil ya. Ini yang terkecil. Ya, otomatis kita harus nyari bilangan kelipatan 4 yang mendekati 21 ya, gitu. Jadi yang terkecilnya ternyata 24 dan X-nya otomatis yang terkecilnya adalah 3 ya, gitu. Oh, berarti ini si bagian P-nya nilainya 3, ini sementara Q-nya juga nilainya adalah 3. Oke, berarti apa hubungannya? Hubungannya adalah P dengan Q sama. Oke, kita lanjutkan nomor 78. Soalnya adalah berat jumlah truk dan muatan semen adalah 49 ton. Ya, lalu keterangan lain adalah terdapat 7 truk dan jumlah muatan semennya yang ada adalah 14 ton. Berarti kalau kita tulis ya, jumlah truk ditambah muatan semen ya. Muatan semennya ini totalnya ada 49 ton. Lalu keterangan lain mengatakan bahwa truknya ternyata ada 7 ya. Jadi 7 truk ya, lalu si muatan semennya ada 14 ton ya. Itu jadi sebenarnya kita sekarang sedang mencari nilai P-nya ya, berat truk kosongnya. Nah, ternyata kan tadi totalnya adalah 49 ton. Nah, berarti kita akan mencari truk itu beratnya berapa ya. Nah, berarti kita tulis di sini 7 truk ya sama dengan 49 dikurangi 14 ton ya. 7 truk ini adalah 35 ton ya. Kalau 7 truk 35 ton berarti ya, satu truknya itu ya, satu truk kosong itu beratnya adalah 35 dibagi 7 ya. Kita bagi 7 ya, bagi 7 maka jawabannya adalah satu truk kosong beratnya adalah 5 ton ya. Oke, berarti nilai P adalah 5 ya, dan nilai Q-nya ini adalah 6 ya, gitu. Berarti kesimpulannya apa? Q lebih dari P. Jadi Q-nya 6 sementara P-nya 5. Jadi Q lebih besar dari P. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 79 ya, segi 4 ABCD terbentuk dari 4 tali busur pada lingkaran. Oke, ini ada lingkarannya. Tentukan besar sudut A. Oke, di sini yang ditanyakan adalah sudut A-nya ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan berikut ya. Kita lihat di sini sudut B ditambah sudut D sama dengan 180 ya. Sudut B, oke, berdasarkan segi 4 tali busur ini memang kalau dijumlahkan 180. Jadi tanpa keterangan ini pun ya, sebetulnya ini sudah otomatis bisa disimpulkan dari bentuk tali busurnya yang berhadapan pasti 180 ya. Nanti A dan C juga pasti dijumlahkan 180 karena ya ini sudah baku, artinya tidak ditulis pun ini sudah otomatis diketahui
Sementara yang ditanyakan adalah sudut A ini tidak bisa terjawab dengan menggunakan pernyataan 1. Ya, jadi ini tidak cukup. Nah, kita lihat ya, ini tidak cukup dan memang tidak berhubungan ya, tidak dibutuhkan keterangan ini. Nah, lalu kalau misalnya untuk pernyataan 2, sudut B-nya adalah 65. Nah, sudut B juga ini tidak bisa gunakan untuk mencari sudut A ya, karena ini segi 4-nya segi 4 sembarang ya, gitu. Tidak dikatakan ini trapesium atau apa ya, ini pokoknya segi 4 ABCD ya. Nah, maka pernyataan kedua juga tidak cukup ya, gitu. Nah, dua-duanya tidak cukup, berarti jawabannya adalah E. Ya, karena 1 tidak cukup, 2 juga tidak cukup, ada dua-duanya juga tidak cukup ya. Jadi untuk menjawab yang A ya, 1 dan 2 tidak cukup. Nah, sebenarnya untuk menjawab sudut A-nya itu berapa, sebenarnya yang kita butuhkan adalah nilai dari sudut C ya. Kita lanjut ke nomor 80. Ini adalah nomor terakhir ya. ABCD adalah jajar genjang dengan titik P di tengah AB. Oke, bisa terlihat di sini ya, titik P di tengah AB. Berarti kalau di tengah ini ya dengan ini sama ya. Oke, tentukan luas BDP ya, bagian ini ya. Oke, luas BDP ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Oh, di sini pernyataan ya. Oke, OC 16, OC. Oke, di sini ini adalah jajar genjang ya, OC-nya 16. Kalau ini 16 ya, kita lihat ya, pakai pernyataan pertama dulu. Kalau ini 16 dan ini ternyata BC-nya sudah ada 20, berarti ini kita bisa gunakan triple Pythagoras untuk mencari OB. Maka OB-nya adalah 12 ya. Oke, 12 ya. Ini pakai triple Pythagoras, ini 16. Ini 20 dan ini pasti 12. Kalau ini 12 berarti DP juga 12 ya. Dan ini karena segitiganya sama ya, segitiganya sama kaki ya. Karena ini ternyata P itu di tengah-tengah, berarti ini ya, ini semuanya sama nih. Ini harusnya segitiganya sama walaupun di gambar ini tampak tidak sama. 16 ya, ini otomatis BO juga akan posisinya akan di tengah ya gitu. Jadi ini 16 juga nih. 16, oke, berarti ini 16, berarti ini juga 20 ya. Nah, ini sama semuanya. Oke, berarti luas ini bisa dicari ya. Oke, luas BDP bisa dicari dengan pernyataan yang pertama saja. Jadi ini cukup ya. Otomatis luas ini bisa diketahui dengan cara mengalihkan yang ini ya, 12 dikali 16 bagi 2. Kita coba lihat yang keterangan kedua, yaitu AP-nya sama dengan 11. AP 11. Oke, sama aja dengan OC ya. Jadi kalau AP-nya 11 ini ya mungkin akan mengubah semuanya ya, akan mengubah angkanya, tapi ini kalau AP-nya 11 berarti nanti kita akan mengetahui PB-nya juga 11 ya gitu. Sementara bagian-bagian miring ini sudah diketahui dari sananya 20 ya, berarti 2 juga cukup ya gitu. Cuman nanti angkanya akan sedikit berbeda. Kalau di sini 16, di sini 12, kalau di sini diganti AP-nya 11, maka PB-nya juga jadi 11, otomatis PD-nya juga akan berubah ya, menggunakan aturan atau menggunakan teorema Pythagoras. Tapi pada prinsipnya segitiga yang diarsir atau ini nih, segitiga BDP akan bisa dicari luasnya. Jadi 1 juga cukup, 2 juga cukup ya. Nah, ini ya, jawabannya adalah D ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 juga cukup ya. Jadi bisa 1 saja, bisa 2 saja. Tapi kalau muncul dua-duanya ini akan bertolak belakang ya. Kalau muncul dua-duanya nggak boleh, karena ini akan memberikan hasil yang berbeda ya. Angka-angkanya akan berubah total. Itu untuk soal nomor 80 dan ini adalah soal terakhir ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya penjelasan-penjelasan yang ada ya. Jika masih ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar ya. Oke guys, itu aja pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.